Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awalil Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya menyoroti satu tulisan ya, bukan berita, yang ditulis oleh seorang pimpinan redaksi media dan ditayang di media tersebut, yaitu di infobanknews.com ya, dari Pak Eko. Judulnya belajar dari Burhanuddin Abdullah, obat pahit menangani krisis rupiah di tahun 2005. Itu ditayangkan pada hari Minggu tanggal 24 Mei jam 9.34. Ini gambar Pak Eko di Supriyanto ya, pemimpin redaksi Infobank. Ditulis begini: di tengah riuh rendah panggung politik dan ekonomi, sejarah seringkali menyodorkan cermin yang memantulkan wajah kita hari ini. Krisis tahun 2005 adalah salah satu cermin itu. Ketika itu, harga minyak dunia membumbung tinggi, menyeret serta harga BBM domestik, dan melahirkan inflasi yang hampir menyentuh 2 digit di atas 10. Jadi maksudnya sudah belasan ya. Rupiah terkapar di level psikologis yang menggetarkan. Nah, di saat itulah Bank Indonesia BI di bawah kendali Burhanuddin Abdullah, jadi Pak Burhanuddin waktu itu adalah Gubernur Bank Indonesia, mengambil langkah yang boleh dibilang tidak populis tapi presisi. Infobank, jadi majalah Infobank ini memang udah panjang ya, mencatatnya bukan sekadar sebagai kenangan, melainkan sebagai kompas bagi pemerintahan Prabowo yang kini bergelut dengan badai serupa di tahun 2026, 21 tahun kemudian. Dan minggu lalu, Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI, dipanggil ke istana bertemu Presiden Prabowo. Ada event yang dulu juga pernah kejadian, barangkali bisa dijadikan pelajaran, kata Burhanuddin Abdullah kepada wartawannya. Apa yang dilakukan Burhanuddin Abdullah pada paruh kedua di 2005 bukanlah sekedar respon teknokratis. Langkah itu adalah pernyataan tegas bahwa bank sentral tidak akan berkompromi dengan stabilitas. Ya, maksudnya stabilitas itu adalah menjadi patokan utama Bank Indonesia ya kala itu. Jadi nggak mau dikompromikan. Nah, ketika ekspektasi inflasi sudah terlanjur liar dan rupiah terombang-ambing, jadi waktu itu saya ulangi lagi, hampir menyentuh 20.000 ya, belasan persen, BI meluncurkan paket yang oleh banyak di kalangan dijuluki jurus maut Burhanuddin. Dan ada yang menyebut obat pahit, karena salah satunya itu menerbangkan suku bunga dengan tegas dan meminjam pandangan Paul Adolf Volcker Jr., legenda The Fed, perang suci melawan inflasi. Jadi itu ada istilahnya ya di Hasanah Global. Langkah ini bukan untuk mencari tepuk tangan, melainkan untuk meredam kepanikan. Menurut catatan Infobank, ada beberapa langkah yang dilakukan Burhanuddin Abdullah kala itu ya ini ya. 1. Menaikkan BI rate secara agresif. Jika biasanya suku bunga acuan dinaikkan sedikit demi sedikit, kali ini BI bertindak bak algojo. BI rate dinaikkan berturut-turut dari 8,75% ke 9,5%, lalu 12,5% dalam hitungan bulan ya. Biasanya naiknya kan sebulan itu 25 basis poin atau maksimal 50 basis poin, dan itu bertahan dulu beberapa bulan. Ini beberapa bulan dari 8,75 ke 12,4% ya. Nah, ini adalah sinyal paling gamblang kepada pasar. Kami serius menambatkan inflasi, apapun risikonya terhadap pertumbuhan jangka pendek. Nah, ini kenapa yang dibilang tidak kompromi oleh Pak Eko ini, dan menggarisbawahi strategi Pak Burhanuddin Abdullah pada waktu itu, BI pada waktu itu, karena memang sudah lazim ya secara teoritis untuk meredam inflasi itu bank sentral mesti menaikkan suku bunga. Ini tidak tanggung-tanggung naikkan suku bunga acuannya yang 4%. Nah, itu pertama ya. 2, menguras likuiditas tanpa ampun. Suku bunga PASBI dinaikkan 100 basis poin, sementara operasi
pasar terbuka, fine tune contraction digelar besar-besaran untuk menyerap kelebihan likuiditas. Uang yang terlalu mudah beredar adalah bensin bagi inflasi dan BI memilih untuk menyiram bensin itu habis. Jadi memang saya komentari ya, kebijakan bank sentral itu dimanapun adalah terutama dengan cara mengguyur likuiditas ekspansif atau menyerap likuiditas absorsif. Berbagai instrumen kebijakan moneter tersedia. Nah, ini dicontohkan untuk tahun 2005 pakai PASB ya, di 100 basis point sehingga uang-uang di bank masuk ke Bank Indonesia, dan juga ada operasi pasar terbuka yang memang menyerap kelebihan likuiditas. Berarti pada waktu itu asumsinya BI terjadi kelebihan likuiditas, inflasi sedang gila-gilaan, maka dia ditarik tadi, juga termasuk di langkah pertama tadi suku bunga acuannya juga dinaikkan. Nah, ketiga, intervensi ganda di pasar falas. Nah, jadi pasar falas BI juga melakukan beberapa intervensi. BI tidak hanya berjaga di pasar spot, tapi juga masuk ke pasar forward dan obligasi. Jadi ya pasar berjangka juga diintervensi, obligasi, surat utang dalam falas juga diintervensi. Tujuannya bukan sekadar membela level tertentu rupiah, melainkan meredam volatilitas yang bisa memicu panic selling. Jadi kuncinya volatilitas ya, bukan angka kursnya, dan terutama sekali jangan sampai ada penjualan panik ya, artinya orang berburu dolar dengan panik. Ini adalah intervensi yang elegan, tidak asal bakar cadangan devisa, tetapi terukur untuk memberi napas. Ini berarti penafsiran Pak Eko mungkin sambil memberi sinyal ya, menurut tulisan ini kesannya sekarang ini ragu-ragu intervensinya, kayak bakar duit saja, nggak radikal seperti di 2005. Nah, tapi diingatkan oleh Pak Eko ini, namun ada satu fondasi penting yang sering luput dari perhatian. Tepat di tengah krisis pada Juli 2005, BI meresmikan Inflation Targeting Framework (ITF) ya. Sebetulnya ini sudah lazim di banyak bank sentral, tapi Indonesia baru mulai di Juli 2005 ini. Keputusan ini ibarat memasang kemudi otomatis di tengah topan. Dengan ITF, BI mengikat dirinya sendiri pada sasaran inflasi yang jelas dan transparan. Jadi secara normatif memang bank sentral selalu dinyatakan untuk mengendalikan inflasi. Tapi ketika mengambil kebijakan yang disebut dengan ITF ini, target tersebut dinyatakan kepada publik ya secara terus-menerus, sehingga dapat gambaran pernyataan mau targetnya berapa sepanjang tahun itu, lalu ada rentangnya, misalnya 1,5 plus minus 1 2,5 plus minus 1 berarti 1,5 sampai 3,5%. Ini misalnya seperti itu ya. Kalau sekarang sudah pakai ETF, tapi ini 2005 adalah revolusioner ya, karena udah jelas seperti itu. Nah, tapi tadi meskipun sekarang masih pakai ETF, mungkin secara bukan samar ya, implisit dari tulisan Pak Eko Supriyanto ini ya tidak terlalu tegas ya, maksudnya tidak konsisten dengan targetnya itu. Nah, ini ditambahkanlah sistem nilai tukar mengambang penuh dipertahankan, jadi boleh keluar masuk, jadi tidak pakai kontrol devisa ini ya, tidak pakai tidak pakai fix nilai tukar misalnya ditetapkan, tapi diambangkan, belum dipisah ini ya, tetapi volatilitas tetap diawasi. Inilah yang membuat pasar perlahan yakin bahwa BI bukan sekedar pemadam kebakaran reaktif, melainkan institusi dengan peta jalan yang bisa dipegang. Saya komentari sedikit. Jadi kalau pemadam kebakaran terjadi lalu dilakukan reaksi, misalnya tadi yang seperti sekarang intervensi. Tetapi ini peta jalan, jadi boleh dikatakan ahead the curve ya, mendahului kurva. Jadi nyegatlah ke depan. Kalau mau ke sana kami tahan di depan di sana. Inflasinya segini, volatilitasnya jadinya terukur segini gitu. Nggak bisa jauh dari itu. Hasilnya inflasi yang sempat menembus 17% berhasil ditarik kembali ke level normal pada tahun berikutnya. Rupiah yang sempat menyentuh 11.900 per dolar stabil. Jadi stabil ya, turunnya sedikit tapi stabil, nggak naik lagi. Indeks saham Jakarta mencatat penguatan terbesar dalam 15 bulan. Dan catatan Infobank, bahkan The New York Times pun mengangkatnya sebagai kisah sukses untuk emerging market ya. Semua ini diraih bukan dengan keajaiban, melainkan dengan kredibilitas yang ditebus melalui
ketegasan. Jadi kredibilitas beriring dengan ketegasan. Nah, tulisan lebih lanjut dari cermin 2005 ke panggung Prabowo 2026, 21 tahun kemudian. Krisis 2026 datang dengan wajah yang berbeda, tetapi dengan jiwa yang sama. Perang dagang global, eskalasi geopolitik, dan arus modal yang keluar deras telah mendorong rupiah ke level terendahnya di 17.600-an, sementara IHSG longsor dari puncak 9.000 ke lembah 6.000-an. Pemerintahan Prabowo menghadapi guncangan yang secara struktural mirip tekanan fiskal dan subsidi energi dan program strategis. Jadi dulu 2005 tekanan fiskal ya dari subsidi energi, tapi ini ditambahi ini oleh Pak Eko dengan program strategis, tapi sama lagi persepsi pasar yang mudah goyah. Jika kita hendak memungut pelajaran dari Burhanuddin, menurut Infobank Institute ada 3 butir yang bisa langsung diterjemahkan masukan untuk era sekarang. Pertama, ketegasan lebih berharga daripada popularitas sementara. Jadi bukan populis yang penting ya. Dalam krisis, keraguan-raguan adalah kemewahan yang bisa berujung bencana. Ketika BI kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% untuk meredam capital outflow, langkah itu sejalan dengan DNA 2005, sama ya, bergerak cepat dan di depan front loaded ini ya, kalau istilah saya ahead the curve ya. Pemerintah harus menjaga independensi BI sebagai public good, bukan sebagai batu sandungan politik. Kebijakan moneter yang ketat memang pahit, tetapi ia adalah obat yang diperlukan untuk menghentikan pendarahan kepercayaan. 2. Sinergi fiskal moneter yang tak boleh retak. Burhanuddin kala itu ya, paham betul bahwa gejolak rupiah bukan semata soal suku bunga. Ia juga cerminan dari kekhawatiran pasar terhadap defisit dan utang, defisit APBN dan utang pemerintah ini ya maksudnya. Di era Prabowo, sinergi antara Kementerian Keuangan dan BI harus berjalan seperti 2 sisi pedang yang saling menguatkan. Program hilirisasi dan proyek strategis yang menuntut pembiayaan besar harus dikomunikasikan dengan transparan, sehingga pasar tidak membaca ekspansi fiskal sebagai tanda bahaya twin defisit. Ya, twin defisit fiskal APBN dan defisit transaksi berjalan ya. Nah, sebenarnya sudah mulai terjadi nih, meskipun transaksi berjalannya masih tipis, tapi tahun ini ada potensi dia meledak ya. 3. Komunikasi yang jernih adalah separuh kemenangan. Nah, ini juga salah satu warisan terpenting dari itu. Ada ETF, panduan ekspektasi, diumumkan terus-menerus, dijelaskan. Nah, di tahun 2025, setiap langkah baik dari BI maupun pemerintah harus diartikulasikan dengan bahasa yang lugas, bukan dengan jargon teknokratis yang hanya dipahami ruang seminar. Pasar tidak suka kejutan dan kepercayaan hanya bisa dibangun di atas fondasi konsistensi antara narasi dan kenyataan. Ya antara omong-omong dengan eksekusi kebijakan. Nah, di tengah riuh rendah panggung politik dan ekonomi, sejarah seringkali menyodorkan cermin yang memantulkan wajah kita hari ini. Krisis tahun 2005 menurut Pak Eko ini adalah satu cermin itu. Jadi di situ dijelaskan waktu itu harga BBM domestik naik, lalu inflasi, rupiah terkapar. Di saat itu BI mengambil langkah seperti yang dijelaskan di atas. Nah, ditekankan lagi, sejarah seperti kata orang bijak bukanlah sekedar lampu belakang untuk melihat masa lalu, melainkan lampu depan untuk menerangi masa depan. Jadi ceritanya begitu, maka saya persingkat. Untuk pemerintahan Prabowo pilihannya ada 2. 1, menjadi murid yang merenung dan mengeksekusi pelajaran itu, atau 2, menjadi aktor yang mengulang adegan yang sama dengan dalih bahwa krisis ini berbeda. Nah, ini yang harus diperingatkan betul nih oleh penulisnya. Maka ketika kapal mulai oleng, ingatlah pesan yang tak lekang oleh waktu. Apa itu? Ketegasan dan transparansi untuk membangun kredibilitas dan mengendalikan kepercayaan, seperti yang dilakukan oleh Burhanuddin dahulu itu. Nah, dan itu tidak mengecewakan. Jadi, dan kita sudah diberitakan juga oleh penulis tadi bahwa sebetulnya Pak Prabowo sudah memanggil Burhanuddin Abdullah, dan bahkan kita tahu Pak Burhanuddin adalah bisa dikatakan sebagai salah satu tim presiden dan masih dipakai sampai sekarang. Mudah-mudahan tulisan ini mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia apa yang mestinya bisa dilakukan saat ini.